Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. selama. Selamat pagi eh, dari Indonesia ya. Selamat malam untuk yang di Kanada. Jenny. Kanada, ya. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur atas kesempatan dan waktunya di bertepatan dengan 1 Muharram. Selamat Hari Raya Islam untuk yang merayakannya, rekan-rekan semua. Yang terhormat Prof. Jos selaku pemateri, narasumber kita, kemudian Bu Jenny dari AA Pharma, Pak Bakti, ada Dr. Suryawan, ada Ibu Nadia, dan rekan-rekan semua yang kami hormati, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama materi yang luar biasa ini, efek ICP pada kejadian angina. Sebelum kita mulai untuk acara kita, saya akan sedikit share untuk kurikulum vitae dari pembicara kita yang luar biasa ini ya, Profesor Dr. Jos Riono, MSc, PhD dari University of Western Australia, Perth. Beliau tinggal domisili di BSD, ya, alamat lengkapnya di situ. Ini luar biasa partisipasi beliau sebagai pembicara, dosen, ya luar biasa di UI ya Prof ya sekarang ya. Ya, betul. Ya, UI di kesehatan masyarakat nih kalau tidak salah. Betul. Jadi kemudian untuk working experience-nya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, banyak sekali. Nanti SKS sendiri ini saya menyebutkan. Ya, beliau sebagai researcher, sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai konsultan-konsultan dan pembicara sudah membantu AA Pharma dan mengikuti perkembangan dari ICP sudah sekian lama, Prof sudah merasakan juga khasiatnya. Kemudian sebagai professional society, beliaunya member of Australian and New Zealand Epidemiology Association, registered member of Australian Institute of Medical Scientists, AIMS. Publikasi juga luar biasa banyak. Publikasi Mas, sudah dipublikasi tahun 2021, udah Oh masuk ya, ini 2022. 21 persiapan ya, sudah Ya, dipublikasi. ini sekarang udah publikasi. Ini kan CV yang dulu ya Mas ya? Ya, CV yang lama ini. Tidak Iya, perlu saya betul. sebutkan ini. Ini luar biasa nanti kalau mau belajar untuk menjadi peneliti dari beliau ini. Kemudian sebagai reviewer juga di jurnal ya, jurnal internasional ini Reproduction Fertility and Development Journal, Australian Institute of Medical Scientists Journal ya, luar biasa. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Prof. Jos untuk mulai presentasi materi efek ICP pada kejadian angina. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Mas Ageng yang telah memperkenalkan saya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada presentasi ini. Dan terima kasih kepada Pak Yoni dan Ibu Yeni yang selalu mempercayakan saya untuk memberikan pengetahuan tentang ICP ya, ICP atau ICP ya gitu. Ya. Nah, saya telah berkenalan dengan ICP sudah begitu lama. Sebelum saya berkenalan dengan Ibu dan Pak Yoni, saya telah berkenalan dengan ICP saya. Jadi kira-kira sudah hampir 10 tahunan. Semenjak itu saya selalu memakai ICP gitu. Jadi 10 tahun saya udah pakai ICP. Jadi sebelum saya mulai saya dulu ya, sharing pengalaman saya dengan ICP dulu ya. Ya. Nah, waktu itu biasa kan karena ketika jarum biologi berdetak semuanya akan mengalami fungsi-fungsi tubuh akan juga mengalami penurunan kan gitu. Nah, dan yang kita namakan geriatric medicine atau penyakit-penyakit degeneratif. Dan penyakit degeneratif juga menyerang siapa saja, tidak terkecuali saya. Sehingga saya juga sudah mulailah ada hipertensi, sudah mulai ada hemoroid gitu ya. Sudah mulai ada hemoroid, kemudian hiperlipid, ya pokoknya semua hiper semua lah gitu. Nah,
karena itu ketika saya berkenalan dengan ICP, saya mulai makan ICP gitu ya, dengan dosis hanya dua, dua kapsul di bawah lidah gitu. Nah, yang paling utama saya rasakan itu ketika saya hemoroid itu dalam taraf yang sangat-sangat kronis banget gitu ya, yang udah hampir mungkin harus berpikir tentang operasi gitu. Nah, yang saya rasakan seminggu begitu kok saya nggak pernah terjadi hemorrhage gitu ya, atau perdarahan lagi gitu. Wah, ini hebat banget ini. Ya, hebat banget ini. Jadi sejak itu saya nggak pernah terjadi perdarahan lagi gitu kalau ke belakang. Nah, yang kedua, tensi saya cenderung normal. Nah, karena dua kesaksian itu, saya mulai memakai ICP sampai sekarang. Memang kalau misalnya terlambat dapat konsumsi dari Bu Jenny, terlambat tidak konsumsi memang terjadi lagi. Jadi ketika BAB akan ada perdarahan lagi gitu. Tapi selama kita memakan secara kontinu itu tidak terjadi. Jadi seperti itu. Ya, jadi karena ini mungkin herbal gitu ya, sehingga efeknya itu reversible gitu. Jadi kalau tidak ada ya kita akan kita akan mengalami lagi. Tetapi kalau ada, kita selalu dijauhkan dari efek-efek dari penyakit-penyakit degeneratif. Kira-kira seperti itu pengalaman saya memakai ICP. Saya share screen ya saya ya. Saya share screen. Oke, udah bisa lihat? Sudah ya? Bisa lihat. Oke, good. Nah, ini saya mulai dengan efek ICP pada angina. Nah, mungkin karena semua sudah di dalam ilmu kesehatan semua ya, praktisi dalam bidang tradisional medicine tentu tahu istilah-istilah ya, istilah kesehatan. Jadi saya akan memberi hanya sepintas saja, gitu. Nah, saya mulai dengan angina. Apa sih angina itu? Gitu. Oke, saya gini kali ya. Apa sih angina? Angina atau angin duduk? Jadi biasanya orang Jawa kan, wah kenaikan duduk yuk, kan gitu. Adalah gejala berkurangnya aliran darah ke jantung. Dan manifestasi klinisnya adalah nyeri seperti tertusuk dan tertekan. Nah, ini sebenarnya apa? Karena kekurangan oksigen gitu. Jadi mungkin ada beberapa sumbatan di arteri koronari yang mengarah ke jantung gitu, sehingga ikatan oksigen dengan darah itu dan kemudian masuk ke dalam jantung itu mengalami penurunan gitu. Ya. Terjadi karena penyempitan pembuluh darah koroner. Sehingga atau ketidakseimbangan daripada jumlah oksigen dan jumlah karbon monoksida yang dibawa oleh aliran darah gitu ya. Nah, beberapa tipe angina itu ada yang namanya stable angina gitu ya. Jadi stable angina itu terjadi kalau kita melakukan aktivitas. Ya, contohnya adalah kalau kita misalnya naik gunung atau jalan atau lari, tiba-tiba sakit dada kita gitu. Ya, tiba-tiba sakit dada kita gitu ya. Kemudian hilang. Kemudian ada yang angina unstable atau unpredictable. Nah, ini yang bahaya ini. Karena bisa datang kapanpun dan ini memerlukan emergency medicine, memerlukan medical emergency. Jadi kalau ada tiba-tiba diem, kemudian sakit dengan sangat tertusuk gitu sampai setusuk. Nah ini Bapak Ibu yang mendapati pasien seperti itu mungkin harus cepat dilakukan medical emergency gitu ya. Nah, oke, gini Pak, saya sangat Bapak Ibu ya, saya sangat menghargai sekali Eastern medicine, karena Eastern medicine itu mempunyai bukti-bukti empiris juga.
ya. Tetapi dalam hal emergensi, menurut saya, ya, tanpa mengecilkan peran daripada ahli-ahli Eastern Medicine, saya menyarankan untuk melakukan penanganan sesuai dengan konvensional atau Western Medicine. Nah, kalau kemudian pasien sudah stable segala macam, baru kita boleh masuk kembali seperti itu. Kalau menurut saya, tapi kita bisa berbeda dalam hal ini kan gitu. Tetapi dari pengalaman saya sebagai praktisi di Western Australia dan juga sekarang ini, saya menyarankan pada Bapak Ibu sekalian yang berpraktek sebagai Eastern Medicine untuk melakukan kombinasi pencegahan dan pengobatan. Itu mungkin kita bisa memakai Eastern Medicine. Tapi dalam hal kegawat daruratan, mungkin saya bisa sarankan untuk melakukan konvensional atau Western Medicine gitu ya. Jadi kalau ada yang unpredictable angina ini, saya sarankan untuk langsung melakukan medical emergency. Nah, kemudian varian angina inilah yang namanya medical angina gitu ya, medical angina. Jadi di mana ketika terjadi angina varian bisa diberikan obat-obatan, ya. Mungkin kalau dalam modern medicine kita kasih sedokat. Nah, beberapa pengalaman saya kasih ICP di bawah lidah itu sangat menolong sekali. Jadi di dalam hal ini kalau Bapak Ibu praktis di dalam Eastern Medicine, saya sarankan ICP ini menjadi salah satu daripada obat yang Bapak Ibu kuasai nanti. Nah, penyebabnya kan ya penyebab pembuluh darah ini penyakitnya pembuluh darah ya. Jadi adalah kondisi yang mempengaruhi arteri atau vena gitu ya. Nah, ini muncul karena melemah ya, karena elastisitas berkurang karena umur ya, terhalang ada foam cell karena lipidemia gitu ya, atau memang rusak gitu, atau penyakit arteri periferi gitu ya. Sehingga inilah penyebab daripada angina gitu. Dan 40% kalau kita lakukan presentasi, 40% terjadi kematian. Jadi kita harus benar-benar serius kalau pasien mengalami angina. Organ-organ dan struktur tubuh lainnya mungkin rusak oleh penyakit pembuluh darah sebagai akibat dari berkurangnya aliran darah. Nah, jadi tentu saja karena adanya oksigen berkurang, makanan yang dialirkan oleh darah itu kepada organ berkurang sehingga terjadi kerusakan. Pembuluh darah merupakan bagian daripada sistem sirkulasi dalam tubuh manusia. Pembuluh darah ibarat selang yang di dalamnya mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Ya. Jika terdapat masalah pada pembuluh darah, maka sangat mungkin akan terjadi gangguan kesehatan. Jadi penyebab angina biasanya adalah sumbatan elastisitas ya daripada pembuluh darah. Jadi hampir semua jenis penyakit jantung pasti disebabkan oleh penyakit pembuluh darah. Ya. Misalnya penyakit jantung koroner. Kondisi ini terjadi ketika aliran darah tersumbat oleh timbunan lemak. Atau penyakit cerebrovaskular, stroke, di mana terjadi pembuluh darah yang menuju otak terhambat, atau penyakit arteri periferi, di mana saluran daripada arteri periferi mengalami penyempitan sehingga aliran darah ke tungkai tersumbat, dan penyakit jantung rematik. Jantung rematik disebabkan oleh bakteri Streptococcus yang menimbulkan demam rematik sehingga merusak otot dan katup jantung. Nah, ini sebuah ilustrasi di mana sebuah pembuluh darah ya diameternya mengalami penyempitan karena adanya foam cell. Nah, faktor-faktor pemicu ya serangan jantung, ada faktor usia,
memiliki riwayat jantung dalam keluarga, punya hipertensi, punya diabetes, ya, obesitas, pola hidup buruk, dan stres. Ini semua merupakan pengaruh yang buruk terhadap jantung dan kemudian bermanifestasi terhadap kejadian angina. Nah, kemudian kalau arteriosklerosis ini merupakan kondisi gangguan pada pembuluh darah arteri yang mengalami penyempitan akibat plak. Ya, plak merupakan hasil tumpukan daripada kolesterol, kalsium, dan sel-sel radang. Nah, ini salah satu ilustrasi di mana pembuluh darah mengalami penyempitan. Kita lihat di sini pembuluh darah mengalami penyempitan karena tertumpuknya foam sel pada dinding-dinding pembuluh darah. Ya, penyebabnya yang sudah saya sebutkan tadi, ada darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, ya, merokok, kadar gula darah yang tinggi, faktor genetik, dan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, inilah peripheral arterial disease itu, ya, kalau misalnya pasien sering kebas-kebas, ya, sering geringgingan, itu Bapak Ibu mungkin harus curiga adanya penyakit arteri perifер. Gampang kalau mau melakukan diagnosa daripada penyakit arteri perifер. Ini paling gampang sekali, Bapak Ibu bisa melakukan screening dengan cara melakukan pemeriksaan tekanan darah di brachial, di mana, di lengan dan di kaki, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dapatkan harga measurement, harga pengukuran yang di atas, ya, dan pengukuran di bawah, gitu. Pengukuran di atas dibagi dengan yang di atas, pengukuran yang di bawah dibagi dengan yang di bawah. Namanya ankle brachial index, gitu ya. Ankle brachial index itu adalah tensi yang di atas, ya, dibagi dengan tensi yang di bawah, ya, per ankle yang tensi yang di atas dari ankle dan dibagi dengan yang tensi yang di bawah dari ankle. Jadi namanya ankle brachial index, gitu. Nah, kalau dia 1,0 gitu ya, 1,0 itu artinya bagus, gitu. Jadi artinya sistoliknya bagus, ya, sistolik sama sistolik itu hampir sama, diastolik atas dengan diastolik di bawah juga hampir sama, ya, sehingga rasionya itu adalah 1,0. Tetapi kalau rasionya 1,1, misalnya 1,1, nah mungkin terjadi sumbatan di mana kita nggak tahu, di tungkai kanan atau di tungkai kiri, sehingga terjadi sumbatan mungkin 10% gitu ya, ya gitu, 1,1, 1,2 adalah 20% terjadi sumbatan, kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada penyakit-penyakit ankle brachial indeksnya itu lebih besar daripada 1, Bapak Ibu mungkin bisa curiga adanya penyakit arterial, penyakit arteri perifер. Nah, kalau penyakit jantung koroner itu bisa didapat dari gambaran klinisnya, yaitu angina tadi itu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya tetap sehat? Ya, olahraga teratur, ya. Selain olahraga kardio, juga olahraga yang bersifat olahraga kardio, endurance, gitu ya, endurance yang bersifat beban supaya bisa meningkatkan metabolisme daripada metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, ya, itu supaya kelebihan daripada lemak dan karbohidrat itu dapat dibakar menjadi energi, gitu ya. Ya, makanan pembuluh darah ya, berupa vitamin dan ICP tadi itu, ICP adalah makanan daripada pembuluh darah juga, karena ICP artinya inovatif kardiotonik, ya, kardiotonik, ya, tonik untuk jantung, kardiotonik pill, gitu ya. Nah, pembuluh darah sehat mampu membantu melancarkan aliran darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh sehingga organ tubuh bekerja maksimal. Itu. Ya. Jadi cara yang paling bagus adalah berfokus pada gaya hidup sehat,
rutin olahraga, mengelola stres dan pola makan yang sehat, dan jangan lupa kalau udah umur 40 tahun, nah kenapa 40 tahun? 40 tahun itu di mana semua metabolisme tubuh itu mengalami penurunan, ya. Udah mengalami penurunan. Maksud saya memang penurunan itu mulai dari umur 25 tahun itu sudah mengalami penurunan, tapi sedikit demi sedikit kita tidak terlalu merasakan. Tetapi ketika umur 40, yang paling utama sekali pandangan mata, ya. Namanya kesalahan refraksi, kesalahan visus, ya. Ya, kita sudah mulai mengalami presbiopi, ya, +1 gitu ya. Ya gitu. Kemudian tensi mulai naik, ya. Hiperlipid mulai ada. Jadi umur 40 itu saya menyarankan untuk minum suplemen, minum vitamin, minum suplemen gitu ya. Nah, beberapa dokter memang banyak sekali dari makanan udah cukup, ngapain? Ya, ya memang dari makanan cukup, tetapi ada banyak sekali ada radikal bebas ya, radikal bebas yang makin lama makin banyak yang radikal bebas itu tidak akan menumpuk dan tidak akan bisa kita bersihkan kalau kita tidak minum suplemen. Jadi kunci atau kata kunci pada minum suplemen adalah kontinuitas gitu ya. Jadi kalau selama kontinu umur akan menjadi semacam hanya angka saja gitu. Dan kira-kira seperti itu. Ya, vitamin apa sih yang paling berguna? Ya, vitamin E, vitamin B. Ya, Bapak Ibu semua udah tahu ya. Itu karena berkecimpung dalam bidang Eastern medicine. Ya, besi, asam lemak, omega 3, kurkumin dan sebagainya itu semua bisa dilakukan. Nah, sekarang ada dua teori nih. Teori pertama adalah high dose vitamin, single vitamin atau multivitamin. Yang low dose multivitamin. Nah, bisa saja terserah Bapak Ibu preferensinya kepada untuk disarankan kepada pasien-pasiennya. Tetapi bagi saya sendiri, saya melakukan high dose single vitamin. Saya melakukan high dose single vitamin. Nah, saya ngomong-ngomong sedikit tentang ICP, ya ICP. Jadi kira-kira mulai dari zaman dahulu ya, zaman dahulu di mana orang-orang Cina daratan itu mereka memakai Dansen gitu ya untuk para mereka-mereka yang sudah umur 40 tahun itu mereka mulai minum Dansen gitu. Nah, mereka minum Dansen untuk kesegaran gitu ya. Nah, kemudian dari situ kemudian para ahli Eastern medicine mulailah wah ini kalau hanya kita-kita aja yang mengkonsumsi sebagai Eastern medicine, Eastern preparation sebagai simplicitas gitu, ini nggak akan bisa pergi ke global kan gitu, ya tidak bisa global. Nah mereka kemudian mulailah mengadakan pendekatan dengan Western medicine. Nah Western medicine tentu saja harus ada clinical trial kan gitu. Jadi mulailah mereka membuat sebuah studi di mana mereka mulai melakukan penelitian clinical trial pada Dansen ini gitu ya. Jadi kalau pada tahun 96 mereka mulai eksplorasi ya apa sih zat aktifnya ini ya, efektivitasnya bagaimana, toksisitasnya bagaimana kan gitu. Mereka mulai kalau pakai cell culture-nya bagaimana, pakai cell culture-nya penelitian cell culture bagaimana. Kemudian setelah itu mereka membuat sebuah strategic plan ya dalam kira-kira 2 tahun melakukan strategic plan dan melakukan optimisasi daripada Dansen ini dan dengan cara melakukan clinical trial gitu ya. Jadi mulailah mereka melakukan clinical trial ya. Mereka melakukan fase pertama gitu ya. Fase pertama toksisitas, efektivitas. Karena kan kalau kita di Western medicine kalau kita memberikan ini sebagai
sebagai obat atau suplemen dan kita klaim, itu kita harus membuktikan klaim kita tersebut. Gitu. Ya. Misalkan ICP mengurangi angina. Nah, itu kan klaim ya. Nah, buktinya mana? Buktinya ini harus disupport oleh clinical trial. Gitu ya. Mulailah ini mereka melakukan clinical trial fase pertama, fase kedua, ya, fase ketiga ada di multi-site ya, multi-site random sampling juga, multi-site random sampling berada di mana-mana dengan jumlah yang sangat besar sehingga hasilnya harus sama dan diulang-ulang pada populasi yang sama dan harus punya hasil yang sama. Dan tahun 2018 telah diberikan SP approval untuk fase 3 oleh FDA. Ya. Nah, inilah internasional prosesnya dari mulai pertama gede-gede gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengamati Dansen ini dari pertama kapsulnya gede-gede segala macam gitu kita masukkan harus diminum langsung ya, harus diminum langsung sampai kemudian menjadi mikrokapsul karena mereka pakai nanoteknologi cepat diserap, mereka taruh di bawah lidah ya. Mereka mungkin sekarang akan melakukan pengembangan di patch gitu ya. Jadi Dansen ini dibentuk di dalam sebuah patching gitu, ditaruh di dekat dada gitu, dada sebelah kiri gitu. Nah, untuk angina gitu. Nah, komposisinya Dansen yaitu memperlancar peredaran darah, menurunkan kadar lemak dan kekentalan darah. Juga pereda sakit gitu ya. Nah, Dansen dan noto ginseng. Jadi dua unsur ini yang berada di dalam ICP. Nah, perpaduannya adalah memperlancar peredaran darah, menghancurkan trombus. Nah ini, jadi ini menghancurkan trombus ini sangat penting sekali ini dalam stroke yang non hemoragik gitu ya. Stroke yang non hemoragik ini sangat penting sekali gitu. Menenangkan, menambah darah dan menghilangkan nyeri dada, gitu ya. Gitu. Kalau noto ginseng juga sama. Jadi dia bersifat komplementatif, bekerja sama untuk menghancurkan trombus, menghentikan perdarahan, meredakan nyeri gitu ya. Gitu. Dan karena adanya saponin, daya serap tubuhnya menjadi tinggi gitu. Jadi dua ini menjadi satu, dia mempunyai efek amplifikatif gitu. Ini masing-masing kandungannya ya, kalau kita lihat di pembuluh darah, di hipotalamus, di sel targetnya, di pembuluh darah dia mengalami vasodilatasi, hipotalamus dia bisa menyebabkan tingginya endorfin gitu ya, jadi dia mengurangi nyeri ya, kemudian antitrombosis, antiinflamasi dan melindungi serabut-serabut daripada jantung. Ya. Nah, ini herbal TCM modern yang bekerja sebagai multi target melindungi jantung ya. Yang seperti saya sebutkan tadi, melebarkan pembuluh darah arteri, melindungi lapisan kulit dalam pembuluh darah dan sel yang luka. Jadi sel yang luka terutama tunika intima daripada pembuluh darah itu bisa diperbaiki dengan noto ginseng ini. Dan karena dia antioksidan, karena dia antioksidan, dia juga anti free radikal kan gitu ya. Nah, gitu. Ya. Anti radang, memperbaiki sirkulasi darah dan juga yang ini mengurangi kalsifikasi daripada pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya berkurang elastisitasnya, nah ini sangat bagus sekali diberikan ICP gitu ya. Dan juga karena dia mengurangi kolesterol juga, jadi dia mencegah penimbunan plak dalam darah, mencegah perekatan molekul adesi dan meningkatkan fibrinolisis. Ya, ini juga penting dalam mencegah stroke ya, karena ada lisis daripada fibrin ya di dalam pembuluh darah. Gitu ya. Dan juga antikoagulasi. Nah, di COVID ini dia sangat menormalkan D-dimer. Jadi kalau
di COVID ya, karena ada sel radang yang begitu tinggi, ada badai sitokin ya, badai sitokin, sehingga dia meningkatkan D-dimer gitu. Nah, ini dia menormalkan D-dimer ini. Nah, ketika saya kena COVID tuh, di samping obat dokter, saya minta sama Bu Dieni untuk dikirim ICP gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu contributing faktor di mana saya cepat sembuh gitu pada COVID yang varietas Wuhan gitu. Varietas Wuhan bukan. Jadi sebelum varietas Delta. Jadi serangan pertama kan begitu banyak yang fatalitas ya. Begitu banyak fatalitas ya, terutama mereka-mereka yang punya penyakit-penyakit bawaan. Nah, keunggulannya itu adalah mencegah penggumpalan darah. Nah, kalau Bapak Ibu pasien-pasiennya diberikan beberapa pengencer darah ya, aspirin, capridogel, segala macam, itu kan banyak Pladogrel, Plavix, segala macam. Jadi kan banyak sekali efek samping ya, efek samping. Jadi Bapak Ibu bisa memakai ICP dengan cara tapering off gitu ya. Jadi misalnya mereka pakai capridogel gitu ya, clopidogrel gitu ya, clopidogrel gitu ya. Jadi kita salah satu yang kita bisa sekali melihat adalah iritasi pada mata gitu ya. Iritasi pada mata. Nah, ini hanya bisa dihilangkan iritasi pada mata itu kalau clopidogrelnya di stop gitu. Nah, tapi harus ada suplementatif. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ICP sebagai suplementatif gitu. Jadi dengan cara tapering off. Jadi ke minggu pertama misalnya 1 hari di off, minggu kedua 2 hari di off, minggu ketiga 3 hari di off, minggu keempat 4 hari di off, minggu kelima 5 hari di off, 6 hari di off, 7 hari di off. Jadi selama 1 minggu off, tetapi digantikan dengan ICP. Dan kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan D-dimer atau pemeriksaan RT untuk melihat kekentalan darahnya gitu ya. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu untuk yang praktek di Eastern Medicine untuk mengkombinasi ya, karena Western Medicine itu punya parameter jelas, tapi kalau Western Medicine kan ya parameternya juga jelas juga, tapi pasien kita biasanya kan melihat bukti gitu ya. Kalau misalnya D-dimernya nggak turun atau anti-antigennya nggak turun, mereka nggak pede kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa ICP as good as clopidogrel itu akan sangat bagus sekali. Jadi mungkin bisa dikombinasi gitu dengan cara pemeriksaan laboratorium gitu ya. Gitu. Itu. Nah, ini juga mencegah pengumpulan darah ya. Jadi kemudian menyeimbangkan lemak darah. Jadi kalau makan kolesterol, minum ICP, kolesterolnya bisa normal. Dan saya sarankan juga dengan cara tapering off juga tadi gitu ya. Kalau mereka pakai golongan statin ya, kayak seperti Lipitor, Crestor, Simvastatin, pokoknya yang statin gitu, Bapak Ibu bisa menyarankan untuk tapering off gitu ya. Supaya mereka, oh Dokter Surya, ini gua begitu saya turunkan, begitu saya nggak minum statin, kolesterol gua naik nih. Ya, karena apa? Karena begitu langsung dicabut statinnya, jadi gitu. Jadi jadi hemostasis daripada tubuh itu belum bisa untuk mengkompensasi cara kerja daripada statin untuk menurunkan blood kolesterol gitu. Sehingga saya sarankan Bapak Ibu melakukan tapering off seperti clopidogrel tadi itu. Gitu. Ya. Meredakan nyeri penderita penyakit jantung. Ini yang angina. Jadi kalau Bapak Ibu punya pasien angina, suruh aja dihitung anginanya 1 hari berapa kali gitu ya. Berapa kali anginanya Bu, Pak gitu. Kalau anginanya 15 kali misalnya pakai ICP, mungkin harus ditingkatkan ya. Kalau 15 kali kan berarti hampir tiap jam ada angina itu ya.
Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai 3x2 ya. 3x2. Jadi pagi 2 kapsul di bawah lidah, siang 2 kapsul di bawah lidah, sore 2 kapsul di bawah lidah gitu. Kalau sudah seperti itu, dan kemudian dihitung, coba minta dicatat anginanya itu berapa kali gitu. Jadi sebelum memakai ICP angina berapa kali, sesudah pakai ICP angina berapa kali gitu. Jadi Bapak Ibu bisa punya evidence based medicine. Jadi bukan testimony based medicine gitu loh. Biarpun kita pakai Eastern medicine, tetapi kita evidence based gitu. Nah, gitu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena ICP ini punya khasiat vasodilatator juga, itu juga sebagus obat-obat vasodilatator di dalam penanganan hipertensi ya, kayak captopril, ramipril, ya amlodipin, segala macam beta blocker segala macam itu ya. Jadi itu sebagus ICP juga gitu. Nah, sama. Jadi beberapa mereka yang membeli ICP, saya biasanya memberikan konsultasi gratis pakai telemedicine gitu ya. Dokter Jos, ini bagus banget ini, tensi saya udah mulai bagus ini. Apa ICP punya khasiat untuk menurunkan tensi ya? Iya, karena apa? Karena vasodilatasi. Jadi kita melihat kan ke jantung dan pembuluh darah kan seperti bejana berhubungan itu ya. Ya, kalau tekanannya rendah, ya tensinya pasti akan rendah. Tensi tekanannya rendah, jumlah penampang pembuluh darah akan melebar gitu. Tekanan yang tinggi, ya penampang pembuluh darah akan menyempit seperti itu. Nah, dan membantu melarutkan gumpalan darah. Bagaimana fungsi fibrinolitik ini? Nah, fungsi fibrinolitik ini kira-kira hampir sama dengan very low molecular weight heparin. Jadi heparin kan kalau kita melihat memakai radiologi intervensi kan mereka memakai heparin yang rendah molekulnya ya. Nah, ini hampir sama kerjanya dengan heparin yang rendah molekulnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kerjanya di dalam pembuluh darah. Kira-kira seperti itu. Jadi karena adanya enzim katalase NAH dan juga karena ada NADH oksidase ini yang bersifat antikoagulan gitu ya. Nah, kalau kita melihat ada stroke ya, stroke ischemic ya gitu, ada transient ischemic attack gitu pada pada otak, kejadian di otak. Jadi dia meningkatkan metabolisme ya, meningkatkan metabolisme, kemudian menghambat kalsium dan antiinflamasi ya, antiinflamasi dan mengurangi kekentalan darah dan juga memungut radikal bebas sehingga sangat bagus sekali pada kejadian ischemic cerebrovascular disease gitu ya. Nah, kalau kita lihat di data ya, ini dia mengurangi CRP pada penderita hipertensi gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat sebelum dan sesudah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat data sebelum dan sesudah daripada ICP gitu ya. Jadi sangat signifikan sekali dibandingkan dengan grup kontrol gitu ya. Ini yang tadi itu ya, penderita cerebrovaskular. Jadi sangat signifikan sekali sebelum dan sesudah memakan ICP. Ya. Nah, ini dengan ini kalau kandungan apa ya? Kandungan ini pada tikus nih ya, pada tikus. Jadi tikus yang satu dioperasi karena dioperasi, yang satu dioperasi palsu, cuma dibuka aja dan ditutup gitu ya. Jadi kita lihat sangat signifikan sekali. Ini juga pada jaringan otak tikus ya, kita melihat ya grup operasi palsu ya, ini sangat signifikan sekali dibandingkan dengan grup yang memberikan grup operasi palsu.
ya dan grup operasi dan mendapatkan ICV sangat signifikan sekali. Ya. Jadi penelitian ICP itu mengobati penumpukan platelet rasio, sedang pada pasien dengan aspirin resistan tidak mengurangi penumpukan ICP dengan penumpukan platelet rasionya. Nah, semua memakai subjek yaitu di atas umur 18 tahun, ya, dan mengkonsumsi ASA 75 per hari, ya, dan angina pectoris stabil lebih dari 7 hari, gitu. Dan dengan jumlah kasus 426 kasus. Nah, cara konsumsinya itu dikombinasikan dengan ICP, ya. Setelah 1 bulan kemudian dicek ulang rasio penumpukan plateletnya. Jadi seperti itu aja. Jadi ICP ini bisa sendiri, ya, bisa sendiri, juga bisa dengan cara suplementatif. Ya, ini perubahan parnya setelah treatment. Jadi bisa kelihatan sekali ya, sebelum dan sesudahnya gitu ya. Nah, dari 99 kasus pasien setelah konsumsi aspirin dikombinasi dengan ICP selama 1 bulan, 61 pasien menunjukkan hasil yang baik dengan efisiensi mencapai 61,6%. Gitu. Nah, ini kalau penelitiannya dilakukan di Guangzhou Red Cross Hospital. Ya, objeknya adalah terdiagnosa penyakit jantung secara angiografi. Jadi apa namanya, inclusion kriterianya adalah adanya sumbatan yang dibuktikan dengan cara angiografi, ya, dan terus menjalani treatment standar kelas 2, ya, memakai clopidogrel atau Plavix 75 mg per hari selama lebih dari 1 bulan, ya, selama lebih dari 1 bulan. Nah, ini perubahan parnya itu ya. Coba lihat ya, sebelumnya tinggi sekali ya, di kira-kira antara 8 gitu ya. Setelah 7 hari dia bisa turun hampir 40-50%, ya. Ya, jadi kita lihat 7 hari, kalau kita lihat data setelah 7 hari dan 14 hari gitu ya. Jadi ini bisa memaintain sehingga kejadiannya tidak sampai daripada 4 setelah 7 hari ya. Nah, dari 67 kasus pasien tersebut, ya, dia memakai ICP selama 7 hari. 41 kasus diantaranya level agregasi platelet yang diinduksi itu udah kurang daripada 50 dengan tingkat efisiensi mencapai 61,2. Ya. Setelah 30 hari mencapai naiknya sudah nggak signifikan lagi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, yang sangat signifikan sekali adalah 1 minggu pertama dan kemudian ini di-maintain terus ya dengan konsumsi ICP gitu. Jadi minggu pertama ini sangat penting sekali. Jadi Bapak Ibu bisa memakai ICP dan dalam waktu 1 minggu sudah mengurangi perburukan dan perbaikannya bisa dilihat sampai 61,2%. Ya. Nah, ini kalau studi klinis fungsi ICP dalam mencegah kerusakan saraf pada penderita hipertensi. Nah, dari penderita hipertensi itu sebuah ya apa ya, pembunuh diam-diam kan gitu, pembunuh diam-diam gitu ya. Pertama, kalau kita tidak aware, pada jantung bisa terjadi kerusakan jantung, pada ginjal terjadi peningkatan penurunan fungsi ginjal, penurunan fungsi ginjal, peningkatan kreatinin, peningkatan protein ya dalam pemeriksaan fungsi ginjal kan gitu ya. Nah,
Nah, studi ini untuk mencegah kerusakan saraf akibat hipertensi. Nah, dari 561 kasus ya, ini kita eliminasi ya. Kita eliminasi pasien hipertensi yang sebelumnya mengalami stroke. Jadi yang mengalami stroke segala macam itu kita eliminasi supaya memang benar-benar pasien yang hipertensi aja ya. Grup kontrolnya ada 275 kasus ya. Ya, hanya mengkonsumsi nifedipin atau captopril 3 kali sehari. Grup kedua mengkonsumsi obat selama 24 bulan. Ya, dia ada mengkonsumsi ICP dan nifedipin. Jadi dia bersifat suplementatif gitu ya. Sebelum treatment, stop konsumsi semua obat penurun kolesterol, pengencer darah, antikoagulan dan pelebar pembuluh darah, ini di stop semua gitu ya. Jadi ini karena ini yang akan diamati gitu ya. Jadi grup treatment dia pakai nifedipin dan juga ICP, yang satu hanya nifedipin saja. Kenapa? Di dalam ilmu kedokteran kita nggak boleh melakukan penelitian yang tanpa obat pada penderita hipertensi, yang tanpa obat hipertensi, karena kita secara etis tidak boleh melakukan seperti itu. Jadi kita untuk melihat efek daripada ICP, yang treatment kita kasih ICP plus obat, yang kontrol kita pakai yang obat saja tanpa ICP. Kita lihat ya, tekanan darahnya itu sangat-sangat signifikan sekali pada grup treatment dibandingkan dengan grup kontrol ya. Jadi ini mungkin kita pakai satuannya agak besar ya, jadi nggak begitu kelihatan. Kalau satuannya kecil itu mungkin kelihatan gitu ya. Gitu. Tapi kelihatan di sini bahwa ini sudah signifikan pada taraf 0,05%. Gitu ya. Ini juga lemaknya juga sangat signifikan sekali. Jadi saya sekarang ini saya nggak pernah takut sama makan apa, karena saya sering dimarah sama Bu Yeni itu karena saya kan sukanya jeroan. Prof, itu namanya menantang, Prof. Biarpun Prof makan ICP, ya jangan menantang, katanya gitu. Ya, itu tapi saya nakal Bu Yeni. Saya kadang-kadang karena saya nggak bisa ngempet, saya makan jeroan Bu Yeni, karena saya sangat senang sekali paru goreng Bu Yeni. Gitu. Jadi saya nggak takut makan paru goreng, karena ICP-nya saya makan juga. Jadi kalau saya makan paru goreng, saya makan ICP saya banyakin gitu. Saya makan 3 kali gitu. Kalau pertama 2 kali, kalau saya makan paru goreng saya makan sampai 6 kapsul, sorry. Gitu. 6 kapsul ditambah dengan minyak ikan gitu. Memang saya nakal gitu loh. Gitu. Nah, kita lihat sangat signifikan sekali ya. Itu juga pada grup treatment ya, ini ischemic stroke-nya juga sangat berkurang sekali ya. Grup treatment hampir hanya mungkin kira-kira 0,8 gitu ya, dibandingkan dengan kontrol yang seperti ini. Ya. Jadi ICP memperbaiki hemorfologi penderita hipertensi. Ya. Nah, seperti tadi itu kekentalan, kita lihat kekentalan darahnya itu juga sangat menurun sekali. Jadi kesimpulannya, ICP membantu nifedipin mengurangi tekanan darah pada hipertensi pada pasien-pasien, menghilangkan keluhan penderita, memperbaiki kadar lemak darah, memperbaiki mikrosirkulasi, memperbaiki peredaran darah, ya, kemudian mengurangi terbentuknya trombin dan indikator-indikator abnormal lainnya. Jadi melalui pengamatan jangka panjang, penggunaan ICP bersamaan dengan nifedipin, dengan amlodipin, segala macam itu pada pengamatan jangka panjang dapat mengurangi tekanan darah. Ya. Sehingga resiko ischemic stroke sangat-sangat menurun sekali. Gitu. Jadi karena ini
saya jadi pede gitu. Saya jadi pede. Saya kalau saya olahraga, saya juga olahraga, ya olahraga hampir tiap hari saya olahraga, berenang, angkat besi, ya, kemudian lari, jalan, pokoknya setiada hari tanpa olahraga lah ya saya gitu sekarang. Karena untuk apa? Untuk meningkatkan metabolisme. Gitu. Karena kan saya udah lakcap G gitu ya saya. Jadi saya harus semua fungsi udah menurun semua kan gitu. Sehingga saya harus menjaga kesehatan tubuh saya sendiri. Gitu. Oke, jadi penggunaan klinis saya simpulkan bahwa penggunaan klinis dengan memakai, nah ini saya nih ya, saya memakai 2 kapsul itu 1 kali itu sangat mengurangi sekali kejadian angina. Puji Tuhan saya nggak pernah angina gitu. Tapi kalau untuk pengobatan Bapak Ibu bisa meningkatkan sampai 3 kali. Nah, diabetik angiopati bisa sampai 3 kali juga. Karena ini juga menormalkan gula darah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kesimpulannya kira-kira seperti itu, dan ini sudah dipublish di jurnal tersebut ya, di jurnal ini. Kira-kira demikian Pak Ageng, saya sudah 50 menit saya melakukan presentasi. Saya kembalikan kepada Pak Ageng kembali. Terima kasih Prof. Luar biasa materinya, penjelasannya ini. Semoga nanti rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa mengambil ilmu ya dan memanfaatkan untuk masyarakat ya. Karena kita tujuannya ini mengenal ICP ini supaya kita bisa menolong lebih banyak orang ya, menolong lebih banyak orang dari angina, dari penyakit jantung dan juga pembuluh darah seperti stroke tadi ya.